Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alfiani dengan nomor induk mahasiswa 877637297 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan mempresentasikan rancangan pelaksanaan pembelajaran di SDN Pamulang Barat kelas 4 semester 1 dengan materi makna dan penerapan Pancasila dalam kehidupan. Model pembelajaran yang saya ambil yaitu Project Based atau Inquiry berbasis masalah sederhana dengan alokasi waktu 4 kali 40 menit dengan 2 kali pertemuan. Sub A berisi identitas dokumen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang B terdapat capaian pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN, siswa diharapkan mampu dalam menjelaskan makna dan kedudukan Pancasila sebagai dasar dari negara dan pandangan hidup bangsa, serta memberikan contoh penerapan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, maupun juga masyarakat. Siswa juga menunjukkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila seperti menghargai, gotong royong, tolong-menolong, musyawarah untuk mufakat, dan juga keadilan sosial, baik dalam kegiatan diskusi, kerja kelompok, maupun juga di kehidupan nyata. Siswa juga diharapkan mampu merumuskan rencana tindakan yang sederhana untuk menerapkan salah satu sila Pancasila di sekolah ataupun juga di rumah, serta dapat menyampaikan pendapat dan umpan balik secara sopan dan penuh rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Sub C yaitu profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Yang pertama ada bernalar kritis, kedua gotong royong, ketiga mandiri, keempat bergotong royong secara kerjasama, kelima bernalar dan bertindak produktif serta kreatif, dan yang keenam ada berakhlak mulia yaitu nilai-nilai kebangsaan. Sub ke D yaitu elemen. Elemennya terdiri dari Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sub E yaitu deskripsi modul ajar. Modul ajar ini dirancang untuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 4 semester 1 dengan tema makna dan penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Modul ini juga mengarahkan siswa untuk memahami bunyi dan juga makna 5 sila dari Pancasila, serta dapat mengaitkannya dengan contoh yang konkret di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui diskusi kelompok, kerja proyek, dan pembuatan poster. Siswa juga didorong untuk menunjukkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila, seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, dan juga keadilan, baik dalam kegiatan diskusi maupun juga dalam rencana tindakan sederhana yang dirancang dan dijalankan di kelas ataupun juga di rumah. Penilaian dilakukan secara otentik melalui pengetahuan, keterampilan, membuat produk seperti poster, dan juga observasi sikap, sehingga modul ini tidak hanya meningkatkan pemahaman saja, tetapi juga dapat membentuk perilaku nyata sesuai dengan karakter pelajar Pancasila. Modul ini juga mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran terdiferensiasi kepada peserta didik dalam 2 kali pertemuan dengan durasi 4 jam pelajaran. Terdapat juga bagan tabel yang berisi nama, sekolah, elemen, alokasi waktu, kelas, mata pelajaran, tahun pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pendekatan, dan juga alat dan bahan. Dalam tabel dijelaskan yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan makna singkat dari masing-masing sila Pancasila. Yang kedua, memberi minimal 2 contoh nyata penerapan setiap sila di keluarga, sekolah, ataupun juga lingkungan. Yang ketiga, merancang dan juga mempresentasikan rencana tindakan yang sederhana untuk menerapkan satu nilai Pancasila di lingkungan sekolah ataupun juga di rumah. Yang keempat, bekerja sama dalam kelompok untuk menyusun sebuah poster atau papan aksi yang memuat contoh penerapan dari nilai Pancasila. Terdapat materi ajar. Yang pertama, pengantar singkat tentang Pancasila, berisi sumber, lambang Garuda, dan juga 5 sila dari Pancasila. Yang kedua, makna ringkas dari setiap sila. Yang pertama yaitu sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa.
yaitu menghargai keberagaman agama dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan bersikap sopan, tolong-menolong, menghormati hak orang lain, dan yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mencintai tanah air, menjaga persatuan, dan tidak membeda-bedakan suku atau kegiatan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu ikut berdiskusi, mendengarkan pendapat, maupun juga musyawarah untuk mufakat. Yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan berbagi, peduli terhadap sesama, maupun juga mematuhi aturan untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, contoh penerapan di keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dan yang keempat, langkah-langkah untuk membuat rencana tindakan untuk menerapkan satu sila. Metode pendekatan yang diambil yaitu tematik integratif, kontekstual, dan berbasis proyek ringan. Kemudian metodenya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, praktik, presentasi singkat, dan juga refleksi. Yang ketiga modelnya berisi project based learning yang berisi poster atau papan aksi dan juga rencana dari tindakan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada gambar ataupun lambang Pancasila, gambar situasi sehari-hari, video singkat berisi penerapan Pancasila, papan tulis dan juga spidol, proyektor dan juga laptop, lembar kerja atau aktivitas peserta didik, kertas A3 ataupun karton, spidol, pensil warna, pensil, pulpen atau penggaris, dan juga penghapus, serta lem ataupun lakban dan juga gunting. Pertemuan pertama yaitu makna 5 sila Pancasila dalam kehidupan. Kegiatan awal, guru akan membuka pembelajaran dengan memberikan salam dan berdoa bersama-sama, kemudian mengecek kehadiran dari siswa. Guru juga menunjukkan gambar dari lambang Pancasila di papan ataupun layar, lalu bertanya secara singkat. Kemudian, siswa mengamati gambar Pancasila yang diberikan oleh guru dan menyebutkan satu kata yang muncul di benak mereka. Guru menyampaikan sebuah tujuan dari pembelajaran secara sederhana. Kemudian, siswa menyiapkan buku, pensil, dan juga LKS untuk mencatat makna sila dan contoh penerapannya selama kegiatan inti. Kemudian, setelah kegiatan prapembelajaran, peserta didik akan mengisi LKPD asesmen awal. Kegiatan intinya dibedakan menjadi 3, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan juga konsolidasi. Untuk eksplorasi, berisi penjelasan makna, yaitu kurang lebih 10 menit. Guru akan menjelaskan bunyi dan makna singkat dari 5 sila Pancasila dengan bahasa yang sederhana dan juga contoh yang nyata dalam sehari-hari. Kemudian, siswa akan mencatat makna singkat dari setiap sila di buku ataupun juga LKS dengan kata mereka sendiri. Kemudian, pada elaborasi, yaitu berisi diskusi kelompok dan juga contoh penerapannya kurang lebih 10 menit. Yang pertama, siswa akan dibagi menjadi 4-5 orang pada setiap kelompok. Kemudian setiap kelompok akan memilih 2 sila yang paling sering terlihat di kelas, kemudian menuliskan makna singkat dengan bahasa sendiri, dan menuliskan 3 contoh penerapannya. Kemudian guru akan berkeliling memandu diskusi dan juga memastikan contoh sudah menggambarkan nilai Pancasila atau belum. Kemudian pada konsolidasi, yaitu presentasi singkat dan juga refleksi kurang lebih 15 menit. 2-3 kelompok akan mempresentasikan hasil mereka. Kemudian, kelompok lain akan memberikan 1 pujian dan juga 1 saran dengan bahasa yang sopan. Guru juga akan merangkum Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi juga harus dipraktikkan. Kemudian, guru memberikan tugas rumah secara singkat. Kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup kurang lebih 10 menit. Guru akan membimbing siswa untuk membuat kesimpulan singkat secara lisan, yaitu dengan menyebutkan kembali bahwa Pancasila tidak hanya untuk dihafal, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, maupun juga lingkungan. Kemudian, guru menugaskan refleksi individu, yaitu dengan menuliskan 1 ataupun 2 kalimat di buku ataupun lembar refleksi. Dan yang ketiga, guru menegaskan tugas lanjutan, yaitu siswa akan diminta mencatat 1 tindakan nyata yang sudah ataupun akan dilakukan di rumah atau di sekolah untuk menerapkan Pancasila dan membawa bukti singkat.
Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam dan pesan singkat. Halaman selanjutnya yaitu berisi LKPD untuk pertemuan pertama, makna 5 sila Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama berisi identitas dari siswa, kelas, tanggal maupun juga mata pelajaran. Kemudian terdapat petunjuk untuk mengerjakan LKPD tersebut. LKPD pada pertemuan pertama ini terdapat 3 soal, yaitu yang pertama berisi 5 sila Pancasila dan penjelasan maknanya secara singkat. Kemudian terdapat kerja kelompok dan yang ketiga yaitu refleksi pribadi. Halaman selanjutnya yaitu assessment of formative, di mana berisi penilaian dari guru untuk siswanya dengan keterangan 4 poin jika sangat baik, 3 poin untuk baik, 2 poin untuk cukup, dan 1 poin untuk perlu bimbingan. Kemudian terdapat refleksi untuk guru, yaitu tuliskan rangkuman singkat kegiatan hari ini, sampaikan apakah capaian utama sudah tercapai, sebutkan hal apa yang berjalan baik, catatlah masalah yang muncul dan tambahkan penyebab jika diketahui, rencanakan perbaikan untuk pertemuan berikutnya, mencatat nama siswa yang menunjukkan sikap positif dan siswa yang perlu bimbingan. Dan yang terakhir, apa yang guru pelajari dari proses mengajar hari ini. Kemudian terdapat refleksi untuk siswa juga, yaitu apa yang saya pelajari hari ini, hal yang paling saya sukai dari pembelajaran hari ini, satu hal yang masih ingin saya tanyakan atau belum saya mengerti, dan yang terakhir, satu tindakan yang akan saya lakukan minggu ini untuk menerapkan Pancasila. Kemudian untuk pertemuan kedua yaitu penerapan Pancasila lewat poster dan juga aksi. Kegiatan awalnya berisi guru menyapa siswa dan mengajak untuk berdoa singkat, kemudian mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, guru akan mengingatkan tujuan pertemuan pada hari itu. Yang ketiga, guru akan memimpin kegiatan ice breaking dengan lomba menyebutkan sila dengan cepat. Kemudian, guru akan memberikan apresiasi singkat untuk memotivasi. Kemudian, guru menampilkan satu gambar ataupun video singkat yang menggambarkan gotong royong atau musyawarah di sekolah ataupun juga lingkungan, dan menanyakan sila apa yang terlihat di gambar atau video tersebut. Kemudian, guru menjelaskan hasil akhir yang diharapkan pada hari ini, yaitu poster A3 yang memuat makna sila, contoh nyata, dan rencana tindakan yang kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Dan yang terakhir, guru akan mengingatkan aturan dari kerja kelompok singkat mengenai pembagian peran, kerjasama, dan juga waktu untuk pengerjaannya. Sub B yaitu kegiatan inti. Kegiatan pertama yaitu persiapan dan pembagian peran kurang lebih 3 menit. Guru akan mengingatkan tujuan dalam membuat poster A3 yang memuat makna sila, contoh penerapan, dan rencana tindakan 3 langkah. Kemudian, guru akan meminta setiap kelompok membagi peran seperti ketua, penulis atau pencatat, ilustrator atau desainer, dan juga presenter. Yang ketiga, guru akan membagikan atau memastikan ketersediaan alat seperti buku tulis, kertas A3, spidol atau pensil warna, gunting, dan juga lem. Kemudian kegiatan penyusunan isi poster kurang lebih 10 menit, yaitu berisi kelompok memulai merancang isi poster seperti menulis judul, memilih 2 sila yang akan ditonjolkan, menulis makna singkat setiap sila, dan juga mengumpulkan 3 contoh penerapannya. Kemudian guru akan berkeliling, memberi umpan balik secara singkat, dan membantu jika makna belum jelas ataupun contohnya kurang relevan. Dan yang terakhir, hasil pemikiran ditulis di buku tulis dan akan dijadikan panduan saat menggambar poster. Kemudian pembuatan poster kurang lebih 15 menit, yaitu berisi kelompok menuangkan sebuah desain ke kertas A3 dengan menulis judul, menempel ataupun menggambar lambang kecil, menulis makna secara singkat, menampilkan 3 contoh penerapan dengan gambar ataupun juga simbol, dan menulis rencana tindakan 3 langkah di bagian bawahnya. Kemudian ilustrator akan menggambar secara sederhana, penulis memastikan kalimatnya rapi dan singkat, kemudian ketua akan mengatur waktunya. Dan yang terakhir, guru memantau dan juga memberikan koreksi estetika serta isi bila perlu. Kemudian latihan presentasi singkat kurang lebih 3 menit, yaitu setelah poster selesai, kelompok akan berlatih presentasi singkat
secara 1-2 menit. Kemudian guru akan mengingatkan format umpan balik teman. Kemudian presentasi kelompok dan peer feedback, kurang lebih 6 menit. Yaitu setiap kelompok mempresentasikan poster. Kemudian setelah presentasi, siswa dari kelompok lain akan memberikan 1 pujian dan juga 1 saran singkat sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir, guru akan menambahkan penguatan atau penjelasan singkat jika ada kesalahan pada konsep. Dan yang terakhir, penegasan isi serta penguatan kurang lebih 3 menit. Guru akan merangkum poin utama yang muncul dari beberapa poster, dan juga guru akan menerapkan tindak lanjut. Setiap kelompok akan melaksanakan rencana tindakan di sekolah ataupun rumah selama 1 minggu dan membawa buktinya pada pertemuan berikutnya. Sub C yaitu kegiatan penutup. Guru akan meminta beberapa siswa untuk menyebutkan apa yang mereka pelajari hari ini tentang Pancasila dan poster yang mereka buat, serta penerapan Pancasila yang paling menarik dari poster kelompok lain. Yang kedua, guru akan menegaskan kembali bahwa Pancasila tidak hanya ditulis di poster, tetapi harus diwujudkan dalam sikap sehari-hari di kelas dan di rumah, serta menjelaskan bahwa poster akan dipajang di dinding kelas sebagai pengingat. Yang ketiga, guru akan menugaskan siswa untuk mengamati poster setiap hari, melaksanakan 1-2 langkah rencana tindakan di sekolah ataupun di rumah, serta mencatat atau mengumpulkan bukti singkat untuk dibawa di pertemuan berikutnya. Kemudian, pembelajaran ditutup dengan pesan agar Pancasila menjadi kebiasaan dan diakhiri dengan salam. Halaman selanjutnya berisi LKPD pada pertemuan kedua, yaitu berisi identitas siswa, kelas, tanggal, dan mata pelajaran. Halaman selanjutnya yaitu berisi asesmen formatif yang akan dikerjakan juga oleh siswa. Halaman berikutnya yaitu berisi rubrik asesmen sumatif. Terdapat hari ataupun tanggal, nama, kelas, dan juga indikator dari penilaian. Keterangannya yaitu 10-9 poin mendapatkan A, 8-7 poin mendapatkan B, 6-5 poin mendapatkan C, dan 4 ke bawah akan mendapatkan D. Dan halaman terakhir yaitu berisi daftar pustaka. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.